Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua berupa nikmat, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menjalankan rutinitas perkuliahan kita pada hari ini. Untuk itu pada hari ini kita akan melakukan sebuah presentasi terkait dengan materi model PAUD inklusi. Nah, di mana kita ketahui bahwa model PAUD inklusi sendiri itu merupakan sekolah yang mewadahi anak yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kelainan dengan anak yang normal. Jadi di sini itu disamaratakan, tidak ada yang membeda-bedakan. Nah, hadirlah pendidikan inklusif itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai membahas lebih dalam terkait dengan PAUD inklusi, untuk itu marilah kita membuka presentasi ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang model PAUD inklusi yang beranggotakan Rahmawati dengan NIM 2004, 095, 01039, Dinda Yuliasa dengan NIM 2004, 095, 010, Sabna Asmaul Husna dengan NIM 2004, 095, 01045, dan Widya Ayu Rosita R dengan NIM 2004, 095, 02002. Nah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian pendidikan inklusi. Istilah inklusi memiliki ukuran universal. Istilah inklusi dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, di mana kita ketahui dari penjelasan ini sudah menjelaskan bahwa pendidikan inklusi itu sendiri merupakan persamaan dan keadilan, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajibannya untuk menempuh pendidikannya itu sendiri, di mana ketika anak yang berkebutuhan khusus dan juga anak yang normal itu disamaratakan. Ya, kemudian menurut Reid, masing-masing dari aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Dalam ranah pendidikan, istilah inklusi dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki individu. Nah, di sini sudah jelas bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang didirikan oleh yang bertujuan untuk mewadahi individu yang memiliki kelainan dan juga individu yang normal. Di sini itu disamaratakan. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya, terdapat berbagai macam definisi dari pendidikan inklusi, yaitu diantaranya pendidikan inklusi adalah penggabungan pendidikan reguler dan pendidikan berkebutuhan khusus ke dalam satu sistem persekolahan yang dipersatukan untuk mempertemukan perbedaan kebutuhan semua anak. Nah, di sini setiap sekolah akan dipertemukan anak yang normal dan anak yang tidak normal. Di sini akan disamaratakan, ya. Awalnya memiliki perbedaan, kemudian akan disamaratakan. Selanjutnya, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkaran pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, di sini kita sudah paham bahwa semua yang pendidikan inklusi sendiri itu merupakan sistem yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk bisa menempuh pendidikannya dengan di lingkungan yang sama dengan orang yang meskipun orang itu berbeda, tetapi di sini itu disamaratakan. Kemudian pengertian tersebut ini secara umum menyatakan hal yang sama mengenai pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus.
Nah, masing-masing dari anak memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pendidikan inklusi sesuai dengan beberapa pengertian, selain menumpang anak-anak yang memiliki kelainan, juga menampung anak-anak yang memiliki bakat atau kecerdasan luar biasa agar dapat belajar bersama-sama di dalam satu kelas. Nah, konsep inklusi itu sendiri memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkaran, dan interaksi sosial yang ada di sekolahnya. Di sini itu guru berperan penting mengarahkan anak-anaknya. Kan setiap anak itu biasanya orang yang berkebutuhan khusus itu kan dikucilkan di kelasnya. Dan di sini itu orang tua dan guru itu bisa mengajarkan si anak ini yang normal ini agar bisa menerima dan juga bisa bergaul dan bisa merangkul satu sama lain dengan anak yang memiliki kelainan. Nah, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu landasan filosofi pendidikan inklusif. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini itu wujud pengakuan kebinekaan yang mana mengembang misi itu berbeda-beda tetap satu. Nah, bertolak dari filosofi tersebut, maka artinya dari individu pasti ditemukan keunggulan. Nah, setiap individu pasti ditemukan keunggulan itu sendiri. Nah, sebaliknya, dalam diri individu berbakat pasti terdapat kecacatan tertentu karena tidak ada makhluk di dunia ini yang sempurna. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar peserta didik yang beragam sehingga mendorong sikap demokratis penghargaan hak asasi manusia, di mana setiap manusia itu punya hak dan kewajibannya untuk menempuh pendidikan, ya seperti itu. Kemudian secara lebih luas, ini bisa diartikan bahwa anak-anak yang normal dan maupun non-normal memiliki kebutuhan sudah selayaknya dididik sejak bersama-sama dalam sebuah keberagaman yang ada di dalamnya. Sekolah inklusi memainkan peran sebagai dalam pendidikan inklusi. Nah, mereka tuh harus dibina dan juga dididik dengan tidak membeda-bedakan, yaitu dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Nah, untuk itu setiap anak memiliki hak untuk sekolah dan menuntut ilmu. Anak yang berkebutuhan khusus bukan kendala. Untuk itu dibentuk pendidikan inklusif yang tidak membeda-bedakan anak dengan yang lainnya. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Dinda Yuliska. Dengan ini saya persilahkan. Ya. Materi selanjutnya adalah konsep dasar pendidikan inklusif. Beri solusi terhadap adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dengan kata lain, inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya. Anak lainnya di sini ialah anak yang normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Proses dapat optimal dalam proses belajar mengajar dengan ranah psikomotorik, ranah soft skill, pendidikan terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang inilah yang berhasil menyelamatkan kehidupan anak-anak yang terpinggirkan.
termarginalisasi dan dipisahkan dari masyarakat, termasuk di dalamnya adalah orang yang menyandang cacat. Dikatakan menyelamatkan hidup anak-anak penyandang cacat karena pengalaman dan sejarah telah menorehkan sesuatu yang menganggap anak penyandang cacat tidak berguna, bahkan anak dalam keadaan cacat dibunuh, dibuang atau diasingkan. Pemahaman dan pandangan selanjutnya terhadap penyandang cacat berubah seiring dengan perkembangan pola pikir manusia. Hal tersebut menjadi sangat penting selain dipandang sebagai lambang dari sebuah pemikiran dan peradaban yang lebih maju dari suatu bangsa, juga sebagai awal bahwa anak pecacat mulai diakui, dihargai keberadaannya, dan oleh sebab itu mulai berdiri sekolah-sekolah khusus, rumah-rumah perawatan dan panti sosial yang khusus mendidik dan merawat anak-anak penyandang cacat. Namun demikian, dalam kondisi awal sejarah membuktikan bahwa mereka yang menyandang kecacat dipandang memiliki orang banyak, sehingga didikannya mereka memerlukan pendekatan atau yang sesuai dengan karakteristiknya. Pendidikan inklusi ini merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap anak didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnis, gender, pendidikan inklusi adalah pendidikan khusus yang dididik bersama-sama dengan anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Proses pendidikan yang dapat dioptimal dalam proses belajar mengajar yaitu melalui dengan pendidikan di kelas inklusi. Seperti yang kita ketahui, ada 4 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik, ranah soft skill, dan akademik yang dijadikan sebagai dasar sasaran pembelajaran dalam pendidikan inklusi adalah yang pertama itu kemampuan akademik, di mana bertujuan untuk mendorong kemampuan akademik dalam meningkatkan logika berpikir anak pada tahap usianya, sehingga anak bisa dengan mudah menentukan serkaya menjadi anak diri dan membangun kepercayaan dirinya. Yang ketiga itu mengembangkan sensori motor dengan membekali keterampilan dalam membangun kemampuan dan bakat alamiah yang dimiliki anak sehingga dapat diketahui keterampilan utama yang dikuasai anak. Selanjutnya adalah komponen pembelajaran inklusi. Nah, di mana anak usia dini, usia 2 sampai 6 tahun, di mana ini adalah anak normal. Sedangkan yang kedua B, anak berkebutuhan khusus. Yang C, kepala sekolah, D, guru kelas, E, guru pendidik khusus, F, orang tua, G, tenaga ahli yang terkait. Strategi pembelajaran yang mengakomodasi itu pendidik di kelas inklusi yang jarang digunakan di kelas inklusi dan saat melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudara Sapna pada Baik, saya akan menjelaskan materi yang kelima. Anak dan khusus anak signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan sehingga untuk mencapai perkembangan minimal dibutuhkan layanan pendidikan khusus.
Yang masuk ialah anak yang berbakat intelektual, anak tunagrahia, anak tunarungu, anak tunarungu wicara, atau dengan gangguan komunikasi, anak netra, anak cerebral palsy, atau anak sah, anak autis, anak dengan attention deficit and hyperactivity disorder atau ADHD. Juga anak khusus atau luar biasa karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Bagaimanapun, pendidik-pendidik yang ditugasi mengajar, mereka hendaknya menyesuaikan rancangan kurikulum, metode dan strategi dalam kali ini mengacu anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat kecacatan atau kesulitan belajarnya. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh karena kebutuhan yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah bahwa semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda daripada anaknya, mengakomodasi berbagai gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas. Materi selanjutnya yaitu yang pertama yaitu penataan ruang secara fisik yang memungkinkan semua anak terlibat dalam aktivitas pembelajaran dengan menata lingkungan kelas dan lingkungan main, menata posisi tempat duduk, dan pendidik saat berada di ruang kelas. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan setiap anak. Yang pendidik satu inklusi dan kedua pembelajaran digunakan di kelas inklusi dan saat melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pelajaran baca, pra menghitung, dan pra menulis, biar anak berkebutuhan fisik motorik, perkembangan berbicara dan bahasa, dan perkembangan kemandirian. Yang kedua yaitu lembar kerja dan hasil karya anak. Yang ketiga, bercakap-cakap dan bertanya jawab dengan anak. Yang lakukan secara terus-menerus bersama dengan anak-anak lain dengan kelompoknya. Yang kelima, lembar kerja dan checklist pengamatan yang beragam sesuai karakteristik kebutuhan khusus anak harus selalu tersedia. Yang keenam, untuk anak yang memiliki kesulitan penglihatan dapat dievaluasi perkembangan kognitif melalui percakapan. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah untuk anak yang memiliki hambatan fisik, evaluasi perkembangan kognitifnya dapat dibantu oleh pendidik dengan menuliskan apa yang dikatakannya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya yaitu Widya Ayu Rosita F. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya.
yaitu model pembelajaran 1993 mengemukakan beberapa faktor personal dan sosial yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Satu, anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan filosofi mereka seperti terhadap pembelajaran, manajemen kelas, dan isi kurikuler, dan harapan-harapan seperti komunikasi yang terbuka mengenai standar dan indikator pencapaian. Kedua, sikap anak seperti sikap terhadap sekolah, figur otoritas, hubungan pertemanan. Ketiga, lingkungan kelas atau sekolah. Sikap terhadap anak berkebutuhan khusus, lokasi ruang kelas, aksesibilitas, dan anak terhadap fasilitas sekolah. Keempat, orang tua terhadap jumlah dukungan personal sekolah yang terkait dan tingkat tekanan pada anak-anak. Kelima, atau kelompok kecil, nilai perilaku dan serancang program untuk anak secara individu. Guru harus memperoleh informasi yang relevan berbagai kebutuhan pengajar bagi anak-anaknya. Penilaian berbagai kebutuhan guru dari formal berbasis kolom ini bagi bayar jangan semat pada dan lingkup anaknya, tetapi juga mengetahui dapat menentik dan hasil dalam peran. Penting diperhatikan bahwa mereka menerima dengan segera untuk dua tipe. Pertama, mereka membutuhkan motivasi balik-balikan tipe pertanyaan positif. Kedua, meskipun mereka tidak meminta, anak sering membutuhkan informasi balikan mengenai budaya performernya. Dan materi terakhir yaitu inovasi pembelajaran inklusif. 1. Membelajarkan anak kebutuhan khusus bersama-sama dengan anak-anak umum lainnya, sehingga anak berkebutuhan khusus tidak perlu lagi belajar secara eksklusif di lingkungan tersendiri yang jauh dari pergaulan dengan anak umum lainnya. Kedua, memodifikasi kurikulum pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada pengembangan kebutuhan yang dimiliki anak. Ketiga, melibatkan guru kelas, guru pendidik khusus, kepala sekolah, dan orang tua dalam memberikan bimbingan kepada anak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari setiap individu berdasarkan artikel atau jurnal yang telah direview. Maka selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran terkait dengan pendidikan inklusif. Kemampuan menolong orang lain.
Anak dengan kebutuhan khusus pun akan termotivasi untuk mengembangkan rasa percaya diri atas kemampuannya serta merasa dihargai. Pertama, pendidik bersama pengelola dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus. Misalnya, anak yang terbiasa menggunakan tangan kiri dalam beraktivitas, ia membutuhkan gunting khusus untuk anak yang tidak. Anak yang memiliki hambatan motorik dan memerlukan kursi roda untuk mobilitasnya, ia harus difasilitasi dengan ruang gerak yang cukup dan mengurangi hambatan-hambatan dalam pergerakannya seperti undak-undakan atau anak tangga. Anak yang memiliki hambatan penglihatan, lembaga harus memikirkan ketersediaan cahaya yang cukup dalam ruangan, serta memberi warna terang pada dinding. Guru menempatkan anak tersebut pada posisi yang cukup baginya untuk melihat dengan jelas terkait tugas-tugas dan unjuk kerja yang dilakukan. Anak yang cerdas istimewa memerlukan beragam kegiatan yang menantang seperti puzzle dengan gambar yang rumit dan kepingan yang banyak. Mereka juga perlu bahan-bahan bacaan yang menarik minatnya. Anak-anak yang memiliki hambatan emosional seperti autis dan hiperaktif memerlukan pendekatan khusus terkait sikap dan cara guru berinteraksi dengannya. Kemudian, lakukan pencatatan perubahan yang dilakukan seperti format berikut ini. Kondisi sekarang, meja kursi untuk tiap anak dapat dilakukan. Pindahkan, tinggalkan satu set saja di sudut, ganti dengan alas duduk di lantai. Kondisi sekarang, akses masuk kelas ada undakan atau tangga. Baik, begitulah tadi video pembelajaran terkait dengan PAUD inklusif. Untuk itu, setelah kita semua melihat serta menyimak video pembelajaran tersebut, saya ingin ini menerima sebuah pendapat atau hal-hal apa saja yang dimengerti dari video pembelajaran tersebut. Dimulai dari saudari Sapna Asmaul Husna. Apa yang bisa kita ambil dari video pembelajaran tersebut?
Ya. Baik, yang saya tangkap terkait dengan video ya tadi ialah di mana anak yang berkebutuhan khusus ini disamaratakan dengan anak yang normal dengan memberikan berupa fasilitas-fasilitas eh, yang fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anak yang berkebutuhan khusus, di mana di situ juga disesuaikan dengan antara anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi pada video ini pembelajarannya pembelajaran yang diberikan antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus itu sama disetarakan untuk menghargai harkat dan martabat manusia. Oke, sekian. Ya. Baik, selanjutnya dari saudari Bunda Yulieta. Ini saya persilahkan. Ya, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh saudari Sapna Asmaul Husna, di mana di sini anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang cacat disetarakan sama anak normal. Nah, di mana mereka sama-sama diberikan pembelajaran yang sama, setara, sehingga mereka anak penyandang cacat dan anak yang normal ini bisa belajar bersama tanpa dibeda-bedakan. Mungkin itu saja kalau dari saya. Saya kembalikan. Oh ya. Dari selanjutnya dari saudari Widya Ayu Rosita R. Yang ini saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sependapat dengan Sapna Asmaul Husna dan Dinda, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya atau anak normal tidak boleh dibeda-bedakan, melainkan harus disamaratakan, karena anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki bakat tersendiri, dan anak yang berkebutuhan khusus juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti dengan anak pada umumnya atau anak normal. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali dari tangkapan-tangkapan yang telah ditampilkan di video pembelajaran tersebut. Jadi dari ketiga pendapat atau tiga dari tangkapan materi yang dia tangkap itu dapat saya simpulkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal itu hakikatnya memang berbeda, tetapi kita seorang pendidik tentunya harus disetarakan ya, menyetarakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Kenapa demikian? Karena setiap anak itu memiliki haknya untuk bisa berpendidikan tentunya. Ketika seorang pendidik sudah bisa menyatukan antara anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kelainan dibandingkan dengan anak lainnya pada umumnya yang normal, itu sebuah penghargaan yang luar biasa, yaitu sudah penghargaan hak asasi manusia gitu. Terus kata tadi Sapna Asmaul Husna, dia mengatakan bahwa sediakan fasilitas-fasilitas yang disesuaikan fasilitas antara anak yang berkebutuhan khusus dengan yang normal gitu. Jadi tidak berarti seorang guru itu lebih terkhusus atau memfokuskan ke anak yang berkebutuhan khusus begitu. Kan biasanya seorang guru itu lebih fokusnya ke anak yang berkebutuhan khusus karena mereka empatinya begitu. Jadi usahakan di sini itu setiap
pembelajaran atau setiap permainan itu libatkan semua anak sebayanya, baik itu dari berkebutuhan khusus maupun anak yang normal. Di sini akan timbul rasa sosial dan juga rasa empati antar sesama. Jadi ajarkan anak yang normal ini untuk bisa menerima temannya yang berkelainan, yang memiliki kelainan, begitu. Jadi setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Yang normal itu belum tentu memiliki kompetensi atau akademik yang dimiliki oleh anak yang berkebutuhan khusus, begitu. Jadi setiap kekurangan pasti ada kelebihannya dan setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi jangan lihat dari luar fisiknya, tetapi lihat dari usahanya, lihat dari lihat dari apa yang bisa anak lakukan, begitu. Jadi setarakanlah antara yang anak berkebutuhan khusus dan anak yang normal, begitu. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya gabungkan antara ketiga tangkapan materi antara Sapna Asmaul Husna dan Dinda Yuliasa serta Widya Ayu Rosita R. Mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Saya semoga kita bisa bertemu lagi selanjutnya dan semoga kita menjadi manusia yang lebih berproduktif ke depannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.